Yang terhormat Ibu Kepala SDN Panggung dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Panggung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan, Bapak Jupri Hartono. Marilah sebelum acara kita mulai, kita mengawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Jupri, monggo pemaparannya disilakan. Baik, terima kasih Ibu Tuti sebagai moderator pada acara pada hari ini. Yaitu saya di sini sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sini kita bertujuan yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam rangka penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan hasil pembelajaran saya selama mengikuti calon guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini kita bersama-sama berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah tercintanya. Pastinya Bapak Ibu guru semua punya tujuan, punya angan-angan bagaimana kita mewujudkan disiplin positif ini di sekolah kita ini. Mungkin dari pemaparan saya ini nanti bisa menambah pengetahuan kita bersama. Nanti acara pada siang hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi disampaikan sudah kita akan membahas tentang disiplin positif di sekolah tercinta ini. Namun sebelum acara saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di program guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak mempunyai dua personal, yaitu yang pertama Ibu Tri Agus Suprapti. Beliau sebagai fasilitator saya. Ibu Tri Agus Suprapti ini bertugas di SMA 2 Ponorogo. Berikutnya ini ibu yang kedua yaitu Ibu Suci Rahayu SPD MPD. Beliau ditunjuk dari BPGB Jawa Timur sebagai guru pendamping praktek. Beliau bertugas di SMP 1 Karas sebagai kepala sekolah. Berikutnya yaitu saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk pagi hari ini kita akan membahas konsep utama dalam modul budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi.
Selanjutnya yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu tadi. Jadi nanti kita akan membahas yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah pernah tahu paradigma baru, berarti pemikiran yang baru. Panjenengan semua sudah menjadi seorang pendidik sudah hampir lebih dari 20 tahun. Artinya sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum. Pernah kita melaksanakan kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan yang terakhir kita saat ini melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Disinilah adanya perubahan paradigma. Nah, di kurikulum merdeka ini kita dituntut pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang terdiferensiasi. Padahal pastinya sudah perso apa itu diferensiasi. Itu dari kata serapan different dari bahasa Inggris. Pastinya berbeda. Nah, di sini kita dituntut bisa membedakan siswa kita. Sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan siswa tersebut. Perkembangan bagaimana? Nah, di sini di kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Panjenengan pastinya sudah perso apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin di sini perlu saya jelaskan lagi. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pastinya di sini sebagai kita sebagai warga negara pastinya bertakwa kepada Tuhan, pasti beriman juga pasti, dan berakhlak mulia. Di sini tugas kita sebagai pendidik yaitu mewujudkan pelajar kita itu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, monggo kita harus bisa mewujudkan tersebut. Elemen yang kedua itu berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Di era globalisasi seperti saat ini, karakter anak kita itu harus kita ubah. Nah, maka pelajar Pancasila harus mempertahankan budaya luhur. Nah, budaya luhur di sini, budaya luhur dari nenek moyang kita banyak sudah yang terlupakan. Budaya luhur apa saja? Nanti ada di elemen yang berikut. Mandiri. Pelajar Pancasila dituntut memiliki kemandirian,
kemandirian yang bagaimana? Nah, di usia masih muda, seorang pelajar Pancasila harus dapat mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab akan sebuah proses. Nah, di sini sebuah proses kemandirian. Di sisi lain, pelajar Pancasila juga harus mampu mengukur pola pikir. Berikutnya elemennya yaitu bergotong royong. Nah, di sini bergotong royong. Ini ada kaitannya dengan kebinekaan global tadi, leluhur. Nah, kita tahu nenek moyang kita itu dulu suka bergotong royong. Namun dengan perkembangan zaman, nilai-nilai gotong royong ini sudah mulai terkikis. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang pendidik, membangkitkan lagi jiwa gotong royong sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila. Elemen yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, nalar kritis. Nah, di sini kita dituntut bisa mewujudkan pelajar Pancasila yang bernalar kritis, yaitu memiliki nalar yang bagaimana? Nalar yang berarti mampu secara objektif memproses informasi, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang kemudian pelajar Pancasila akan mampu membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi dan mengevaluasinya. Elemen yang terakhir yaitu kreatif. Sebagai perwujudan pelajar Pancasila, siswa kita dituntut untuk kreatif, berkreasi. Oh, ada seperti ini, dimanfaatkan untuk apa? Oh, ada barang ini, desain dimanfaatkan untuk apa? Ada waktu ini digunakan untuk apa? Disitulah kita bisa mewujudkan kreativitas anak-anak itu. Disiplin positif. Nah, kata disiplin. Seringkali kata disiplin dalam budaya kita itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin tersebut dengan ketidaknyamanan. Ya, pastinya kita dulu juga pernah sekolah. Kita kalau dituntut melaksanakan kedisiplinan, nah, manusia yang wajar. Kalau kita dituntut untuk disiplin, pastinya merasa tidak nyaman. Ya, pasti merasa tidak nyaman. Kita pun sebagai pendidik, kalau kita diminta untuk mendisiplinkan diri, nah kita juga merasa tidak nyaman. Disinilah kita masih paradigma lama, disiplin itu mundur, aku gak senang. Nah, di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Di sini penekanannya adalah memiliki motivasi. Kita harus bisa menumbuhkan motivasi dari diri anak didik kita. Begitu juga kita juga bisa menumbuhkan motivasi dari diri kita sendiri. Selain memotivasi anak didik, kita juga harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Karena apa? Dalam bahasa Jawa, guru itu digugu dan ditiru.
Kalau kita tidak memiliki motivasi, bagaimana? Pastinya anak juga tidak termotivasi juga. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, imbalan, ancaman ataupun hukuman. Nah, berat bagi kita. Kita akan menerapkan kedisiplinan. Pastinya saya sendiri merasa anak ditekan untuk disiplin, pastinya saya ada embel-embel seperti ini. Nanti ada sokongan, imbalan, ancaman, bahkan kita sering juga melakukan hukuman. Melakukan hukuman untuk apa? Agar anak menjadi disiplin. Nah, bagaimana? Apakah itu dibenarkan atau disalahkan? Di sini kita sebagai manusia pastinya mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Pastilah semua punya kebutuhan dasar. Namun maaf, ini sesuai dengan materi yang sudah saya pelajari di guru penggerak. Apa saja? Nah, kebutuhan dasar yang pertama manusia yaitu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Pastinya nggak ada orang hidup di sini nggak mau bertahan. Pastinya ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang berikutnya apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Manusia diciptakan pastinya dengan rasa kasih sayang, saling mengasihi dan menyayangi, dan mau apa? Diterima, rasa diterima. Pastinya kita berada di suatu tempat, satu kelas, pastinya kita juga pengen untuk diterima. Begitu juga anak-anak itu berada di kelasnya, berada di sekolah, pastinya pengen ada rasa diterima oleh teman-temannya. Ini kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah penguasaan, berkuasa. Manusia pastinya punya rasa ingin menguasai segala sesuatu yang ingin dikuasai. Kita terlahir untuk genggam. Anak kecil lahir itu mesti genggam. Disinilah itu sudah pertanda kalau manusia dilahirkan itu apa? Untuk menguasai segala sesuatu. Berikutnya, kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan dasar untuk kebebasan, freedom, kebebasan. Kita hidup di suatu tempat, salah satu tempat, pastinya juga nanti kembali tidak mau untuk apa? Disiplin, tidak mau untuk tertekan oleh aturan. Kita pengennya bebas. Namun itulah memang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar berikutnya itu bersenang-senang, kesenangan. Semua manusia pastinya ingin senang. Tidak ada manusia yang tidak ingin senang. Pastinya ingin senang. Nih, untuk perilaku manusia pastinya adanya motivasi. Apa itu motivasi? Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
di sini kita semua pastinya punya motivasi. Nah, punya motivasi apa itu? Dorongan timbul pada diri kita sendiri. Timbul untuk apa? Untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, nih motivasi apa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita pastinya punya rasa, wah mau aku dukung, mau aku gak nyaman. Nah di sini kita punya insting, bagaimana cara menghindari ketidaknyamanan itu? Akhirnya apa? Murid kita itu melakukan disiplin diri karena takut untuk dihukum. Nah, takut untuk dihukum karena apa? Itu merupakan motivasi dari unsur ekstrinsik dari luar, bukan dorongan dari diri pribadi siswa. Yang berikutnya, motivasi apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak, orang, atau seseorang melakukan disiplin karena apa? Mungkin ada embel-embel apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh iya, pinter. Nah, nih kita ambil contoh di sini, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ingin mendapatkan imbalan. Aku gelem ngaku, gelem piket. Apa imbalannya? Nanti guru gini, Pak guru gini, sapa sing pinter iki. Nah, di sini. Motivasi yang berikutnya yaitu apa? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang mungkin harus kita terapkan, harus kita perkuat. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, akan nilai kebajikan dirinya. Di sini, inilah yang harus kita kuatkan. Apa? Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik dari siswa, dari diri kita harus kita kuatkan. Pastinya pernah kita melakukan sesuatu, itu yang kita lakukan termasuk identitas gagal atau identitas yang terima. Baik, kita analisa satu-satu. Nah, di sini identitas gagal. Ternyata di sini di modul yang saya pelajari ternyata hukuman yang pernah kita laksanakan itu masuk dalam kategori identitas gagal. Mengapa? Nah, mengapa hukuman itu termasuk dalam identitas gagal? Yang pertama karena menyakitkan. Panjenengan semua pastinya sudah pernah merasakan dihukum. Waktu sekolah dulu dihukum, pastinya sakit. Dan kita kembalikan ke siswa kita, iya cara dihukum, pastinya dia juga merasa sakit. Yang kedua, hukuman itu menimbulkan ketidaknyamanan. Anak yang kita hukum pastinya merasa tidak nyaman, pusing, di sini karena tidak nyaman, murid akan merasa takut Pak guru baik, Bu guru baik, sering hukum, takut. Nah, hukuman itu bersifat memaksa, dipaksa, harus. Yang kelima, murid itu akhirnya apa? Menyembunyikan kesalahan. Murid menyembunyikan kesalahan. Karena apa?
Aku nak salah, aku dihukum. Aku nak ngene, aku dingin. Nah, akhirnya apa? Anak-anak meskipun salah kan disembunyikan. Mengapa? Karena ingin menghindari hukuman tadi. Kalau sudah kita melakukan hukuman, murid akan menjadi rendah diri, isin yang koncone. Aku sering dihukum, akhirnya apa? Malu, isin yang koncone. Identitas gagal yang berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan kok gagal? Padahal pemerintah loh sering memberikan penghargaan. Tapi kok di sini dikatakan identitas gagal itu sampai bagaimana? Mengapa? Ini kalau orang yang sudah mendapatkan penghargaan, pastinya orang tersebut tidak akan aktif. Udah selesai, aku sudah penghargaan, sudah selesai. Nah akan mikir aku ini. Berikutnya, ini merusak hubungan. Bagaimana bisa merusak hubungan? Kita ambil contoh. Ada siswa di kelas kita, ada beberapa siswa, kita memberikan pertanyaan, memberikan soal. Terus ada siswa yang ingin menjawab. Ada siswa yang ingin menjawab. Nah, kebetulan siswa angka semua. Nah, di sini ada unsur subjektif. Mungkin Bapak Ibu guru, oh ya kamu. Nah, ini unsur subjektif dari kita. Terus apa hubungannya? Nah di sini karena adanya unsur subjektif ini, akhirnya apa? Ngiri kemana? Ya saya, ya kamu. Nah, yang angkat tangan bersama-sama itu iri. Males setiap aku angkat tangan nggak akan ditunjuk. Nah di sini akhirnya apa? Hubungan antara siswa satu kelas akan rusak karena adanya penghargaan. Dan lagi penghargaan itu, nah, siswa jawab itu, nah, dia sing rasa jawab dan itu. Akhirnya apa? Satu teman yang sama membenci. Wes dah mau pada kamu. Nah, akhirnya apa? Rusak. Yang berikutnya apa? Mematikan kreativitas. Nih, ada hubungannya didaktif dan mematikan kreativitas. Kita siswa bisa sudah diberi penghargaan, merasa senang, wes aku ngene wis untuk penghargaan. Aku ngene sudah penghargaan. Wes aku tak sampean, wes gak perlu nikon-nikon. Jadi apa? Mematikan kreativitas mereka. Menghukum dengan sistem ranking. Biasanya kita waktu dulu di KTSP, ya, kita waktu SD dulu setiap terima rapot, ditanya orang tua, lewe ranking piro, do ranking piro. Nah di sini ternyata ranking itu akan menghukum kita. Wes aku ranking siji, malah menjelekkan kita. Penghargaan itu akan merampas hak untuk menghargai dirinya. Tadi dari unsur intrinsik, kemudian dia harus jumawa, terus aku untuk penghargaan. Karena dirinya tidak dihargai, tidak usah, tidak penting. Baik. Konsep di sini dengan identitas sukses. Tadi ada yang gagal, ada yang sukses. Apa saja itu? Konsekuensi. Kalau panjenengan tahu besok konsekuensinya, konsekuensi. Nih, konsekuensi itu penguatan yang jangka pendeknya. Jadi bisa terukur. Kita sudah tahu, oh ya, kalau saya melakukan ini jangka pendeknya, hasilnya ini.
perlu monitoring yang berkelanjutan. Konsekuensinya itu perlu monitoring. Monitor, oh iya, ini sudah terlaksana atau belum? Ini terlaksana bagaimana? Terus hasilnya bagaimana? Ini perlunya monitoring berkelanjutan. Nah, konsekuensi itu akan memberikan stimulus atau respon. Stimulus atau respon. Anak yang sudah ini, oh iya, kalau sebelumnya memberikan respon baik, baik. Nah, berikutnya, karena kita memberikan stimulus atau respon, pastinya murid akan menghormati peraturan tersebut. Peraturan yang ada itu pasti murid dengan senang, dengan legowo akan dilaksanakan. Berikutnya, kehindaran waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, karena sudah direspon, karena guru merespon dengan baik, akhirnya apa? Peserta didik itu akan kehindaran waktu untuk merenungi salahnya. Aku salah ini. Nah, ketika guru masuk, sebelum anak didik merenungi kesalahannya, guru memberikan respon yang baik, memberikan motivasi yang baik. Akhirnya tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan dari pribadi murid tersebut. Yang berikutnya di tes sukses itu ada restitusi. Dengan adanya restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilaku siswa ini melakukan ini harus tanggung jawab ini. Akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Oh, aku kalau melakukan ini nanti akhirnya ini aku harus seperti ini. Nah, siswa akan berpikir pemecahan jangka panjang. Yang penting adalah itu murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Di sini tadi sebagai pelajar Pancasila. Di sini menghormati dirinya, menghargai dirinya dan orang lain. Lebih baiknya menghormati orang lain. Karena apa? Anak sekarang, zaman milenial sekarang itu sudah susah berkarakter dan bagaimana yang menghormati orang lain. Nah, di sini karena adanya restitusi akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, restitusi akan bisa mengontrol atau memegang. Baik Bapak Ibu, berikutnya yaitu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Di sini penekanannya adalah memperbaiki kesalahan. Apa kesalahan mereka, apa yang sudah dilakukan akhirnya mereka berusaha untuk memperbaikinya bagaimana. Konsep disiplin. Tadi sudah ada kata restitusi, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk apa? Menanamkan disiplin positif. Pada siapa? Pastinya pada murid kita. Jadi pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita. Pengertian restitusi itu sendiri menurut Gosling tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sekali lagi, untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tujuannya apa di sini restitusi? Tadi memperbaiki kesalahan dengan tujuan utamanya yaitu apa? Mengembalikan siswa tersebut pada kelompok mereka dengan apa? Karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi apa saja?
Yang pastinya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, disinilah pentingnya. Kita bukan menebus, tapi kita belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan antar siswa, antar warga sekolah yang sebelumnya kurang baik, kurang harmonis. Karena adanya restitusi ini akan berubah menjadi lebih baik. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Nah, bukan paksaan. Kita menawarkan bagaimana kalau ini, seperti ini. Nah, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut untuk introspeksi diri. Berikutnya, ciri-ciri restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Sini. Kemudian kan tawaran, bukan paksaan. Jadi fokusnya pada karakter, mengubah karakter siswa, mengubah karakter siswa, murid atau warga sekolah. Nah, jadi bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini solusi. Karena tawaran pastinya ada solusi. Solusi terbaik yang akan dirasakan apa? Nah, ini kita ambil contoh. Siswa sering tidak mengerjakan PR untuk membedakan tadi. Kalau hukuman pastinya guru menghukum, tidak mengajar PR, apa yang dihukum? Udah, kamu keluar, hormat, ke bendera 10 menit atau sampai nanti pulang. Dan akhirnya apa? Guru marah dan akhirnya menjadi takut di sini. Muridnya akan takut. Dan berikutnya ada hukuman, ada konsekuensi. Bagaimana kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu, misal ada siswa yang tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi. Ayo, kamu belum mengerjakan PR. Bagaimana? Kamu nanti saat istirahat mengerjakan PR 3 kali. Nah, itu pilihan konsekuensinya. 3 kali. Karena kamu tidak mengerjakan, akhirnya lipat 3 kali. Dan di sini konsekuensi guru tegas. Kalau guru tegas, apa yang akan terjadi? Di sini pastinya murid lebih menghormati peraturan yang ada karena tegas. Nah, ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Restitusi ini hubungannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa? Pastinya guru di sini diminta menanyakan keyakinan kelas atau dirinya adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Nah, efeknya kalau guru sudah menanyakan keyakinan, nah di sini guru terbuka dan siswa pun akan menghormati dirinya dan orang lain. Inilah efek positifnya. Terbuka, siswa pun menghargai dan menghormati orang lain. Nah, tadi kita sudah membahas lebih jauh restitusi. Apa posisi kontrol dari restitusi itu? Ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Yang pertama, guru kalau sudah melaksanakan itu restitusi,
sebagai penghukum. Berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira panjenengan itu calon posisinya bisa jabatan itu panjenengan pilihnya yang mana? Jabatan itu pilih yang mana? Manajer pastinya. Iya, artinya pilih yang manajer. Nah, memang betul. Posisi kontrol yang tepat bagi kita adalah sebagai seorang manajer, bukan seorang penghukum, bukan seorang pembuat masalah, namun sebagai manajer. Nah, contoh penerapannya untuk 5 posisi kontrol itu. Penghukum. Ya, sebagai penghukum. Nah, biasanya begini. Patuhi aturan sekolah. Berdiri di depan. Kamu waktu pelajaran tidur, keluar. Nah, itu penghukum. Nah, itu harus kita hindari. Berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, di sini suaranya lebih lembut. Berapa kali? Akhirnya apa? Anak kan, oh iya, aku salah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Ayolah, yang tertib, buat Bu Guru atau Pak Guru bangga. Kali ini kami tidak apa melakukan kesalahan. Dengan begitu, siswa yang kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong, akan merasa oh iya, konco sebagai teman. Iya, aku harus berubah. Posisi berikutnya yaitu sebagai pemantau. Nih, kalimat biasanya seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Misalnya anak sudah melanggar peraturan, ditanya konsekuensinya apa? Kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya apa? Yang berikutnya, ya tadi yang saya tanyakan ke panjenengan, panjenengan semua artinya memilih seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu? Ya, seorang manajer itu biasanya ya, bisa kita teliti. Nah, katakannya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari suara yang kita dengar, seorang manajer itu akan bernada suaranya tulus. Bahasa tubuhnya pun tidak kaku dan lebih mendekat ke muridnya. Pada posisi manajer ini, maka seorang guru sebenarnya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk. Nah, di sini yang sering kita lakukan kalau kita melihat siswa yang sedang melanggar aturan, kita sering menunjuk-nunjuk. Monggo kita ubah, karena panjenengan tadi sudah memilih posisi apa ya nama panjenengan sebagai manajer. Jadi jangan pernah menunjuk-nunjuk.
apalagi menunjuk-nunjuk siswa dan berkaca pinggang. Baik. Nah, tentang keyakinan kelas. Mengapa kita kok menyebutnya sebagai keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini yang perlu kita sepakati, yakin dan aturan. Nah, panjenengan semua pastinya pernah belajar tentang agama. Keyakinan itu ada di dalam diri kita. Yakin berarti ada dari unsur intrinsik, dari diri kita. Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, tadi kalau aturan sebagai manusia, kalau tidak diatur pastinya susah, pastinya merasa terbebani. Jadi artinya adanya keyakinan. Aku yakin adanya Tuhan dari unsur intrinsik. Nah, sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan ilmu pada saat mengendari kendaraan roda 2? Nah, peraturan ini karena apa? Kita meyakini, kita tahu kalau itu seperti ini berarti helm itu untuk melindungi kepala kita. Aku yakin, aku ada kecelakaan, bisa ada kecelakaan. Aku yakin ini akan terlindungi. Akhirnya apa? Ini kan menjadi suatu keyakinan. Terus ada yang kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan harus cuci tangan setiap saat? Yakin? Oh iya, yakin. Aku yakin kalau aku pakai masker akan terlindung, pernapasanku akan terlindung. Kalau aku cuci tangan juga terlindung dari kuman belakangnya. Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik. Sekali lagi, motivasi itu motivasi intrinsik. Karena apa? Keyakinan tadi. Keyakinan itu muncul dari motivasi intrinsik. Akan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan harus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini pastinya harus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Manusia kita dipaksa untuk mengikuti peraturan-peraturan, serangkaian peraturan. Pastinya panjenengan juga akan merasa tertekan, hidupnya tertekan. Harus mengikuti aturan ini, aturan ini. Nah, tapi mohon maaf, ini hanya untuk kelas kita, untuk kelas. Kalau untuk negara pastinya ada aturan, bukan keyakinan. Ini perlu kita terapkan di kelas kita, bukan untuk negara kita. Nah, dari keyakinan itu akhirnya saya sedang mengajar di kelas 6, anak saya ajak untuk membuat keyakinan. Karena apa? Saya merasa tadi unsur intrinsik dari anak harus saya munculkan, harus saya angkat. Kenapa? Anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan di kelas 6. Di sini keyakinan anak sesama disiplin waktu. Disiplin waktu. Waktunya ini masuk jam sekian ini pembelajaran ini. Keyakinan berikutnya, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Anak-anak, ini yang menuliskan anak-anak, yang membuat anak-anak belajar antusias. Nah, yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Anak-anak dalam komunitas kelas 6 punya kelas, punya ruangan. Mereka anggap itu rumah sendiri, mereka anggap itu kamar sendiri. Maka mereka apa? Yakin, oh iya, ini kamarku. Berarti harus
saya jaga kebersihannya, saya jaga keindahannya. Akhirnya mereka tumbuh motivasi untuk apa? Menjaga kebersihan dan menjaga keindahan. Yang berikutnya, 4, saling menghormati sesama. Saling menghormati sesama. Nah, pastinya anak-anak itu punya teman. Kalau kita tahu, yang namanya anak sering gegeran diri. Nah, alhamdulillah mereka menyadari ada motivasi diri, motivasi intrinsik untuk saling menghormati sesama. Saling membantu dan bekerja sama, saling membantu dan bekerja sama. Ini, alhamdulillah, ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Tadi gotong royong, membantu dan bekerja sama. Menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nih, sering anak-anak tuh kalau ada temannya menyampaikan ini, anak-anak ngomong sendiri. Nah, alhamdulillah dari keyakinan kelas 6 itu mereka apa? Tumbuh motivasi diri untuk menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Budaya literasi. Nah, alhamdulillah mereka sadar literasi. Sadar kenapa? Siswa kelas 6 sadar diri bahwa di Indonesia itu posisi literasinya sangat kurang. Sangat kurang sekali. Terus bagaimana langkah pembentukan keyakinan kelas 1? Pembentukan keyakinan kelas itu yaitu bahasanya lebih abstrak dari peraturan, lebih abstrak, lebih nyata dari peraturan, berupa pernyataan yang bersifat universal, dibuat dalam bentuk positif. Ini sedikit saja agar mudah diingat. Saat kita ingin membuat suatu keyakinan, kita diharapkan keyakinan itu bahasa sedikit saja, kata-katanya sedikit saja, tidak usah berpanjang lebar, tidak perlu berpanjang lebar. Yang berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Saat kita membuat keyakinan kelas, kita harus menyesuaikan kondisi itu dengan kelas atau sekolah kita. Kalau kita membuat kondisi sesuai dengan kelas, berarti nanti adalah keyakinan kelas. Namun kalau kita menyesuaikan kondisi sekolah, berarti adalah keyakinan sekolah. Yang berikutnya, saat pembentukan keyakinan kelas, semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan. Jadi terlibat saat pembentukan keyakinan tersebut. Saat pembentukan keyakinan kelas, siswa-siswa kita ajak. Apa? Ayo semua menuliskan di depan. Apa? Dari hasil yang masuk kita sampaikan ini. Kalau ada yang sama kita pilih yang mana. Itu kalau kelas. Kalau sekolah pun seperti itu juga. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada tahapan-tahapan restitusi. Di sini kita akan memahami apa itu segitiga restitusi. Kita sudah tahu jenenge segitiga.
Berarti ada 3 sisi. 3 sisi. 1, 2, 3. Sisi itu apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Sisi berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah nanti akan kita validasi. Sisi berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi ada hubungannya dengan yang ini. Nah, dan keyakinan. Menstabilkan identitas. Langkah apa yang akan kita lakukan? Nah, dalam menstabilkan identitas, kita pastinya semua melakukan sesuatu itu dengan tujuan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Apa itu? Semua perilaku pastinya memiliki alasan. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, pastinya memiliki suatu alasan. Yang terakhir yaitu menanyakan tentang keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tadi motivasi internal. Seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada dorongan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seseorang itu memiliki untuk penerapan disiplin positif, seseorang harus memiliki apa saja? Standar kepribadian, keprofesionalan, dan apa? Salah satunya apa? Sosial yang baik. Sosial yang baik yang kita harus miliki. Sekali lagi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seseorang guru itu memiliki standar kepribadian, profesi, dan sosial yang baik. Yang mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan saya tentang disiplin positif. Mungkin ada sesi tanya untuk ini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Waktunya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang belum jelas boleh bertanya. Ya. Monggo Bu Uni, pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya kepada kami. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jupri yang telah memberikan pemahaman kepada kami yang mana sebelumnya kami tidak tahu
tentang budaya positif tersebut. Selanjutnya di sini kami ada sedikit pertanyaan. Di sini mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sebelumnya kami membuat 5 atau 6 poin dari kelas tersebut, misalkan 6 tersebut. Tapi ternyata di kemudian hari ada anak yang melakukan kesalahan yang tidak termasuk dalam 5 atau 6 poin tersebut. Jadi mereka merasa aman karena tidak termasuk dalam keyakinan tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana tindakan Bapak jika ada anak yang melakukan kesalahan tetapi tidak termasuk dalam keyakinan yang sudah tertera tersebut, Bapak? Terima kasih, itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Umi. Monggo Pak Jupri diberi penjelasan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Umi. Tadi mengenai restitusi. Nah, misal kita sudah membuat tentang keyakinan ya, tentang keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas itu ada 5. Bagaimana misal dalam satu kelas itu ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, maka kita tetap kita analisa. Oh ya, anak ini melakukan ini. Oh, keyakinan kelasnya ini. Ternyata anak melakukan di luar keyakinan kelas. Nah, langkah kita bagaimana? Kita tetap terima anak itu, terus kita ajak anak-anak yang lain. Anak-anak, nih ada salah satu temanmu si A itu kemarin itu kok tidak sesuai dengan keyakinan yang ada. Nah, anak ini melakukan ini. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira kita tambah lagi ya. Nah, di situ. Ya. Mungkin itu Bumi. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bapak Jupri. Bagaimana Bumi? Sudah jelas atau belum? Ya, insya Allah sudah. Ya, terima kasih Bu. Ya, insya Allah saya sudah bisa menerima dan insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaiki jika ada kekurangan seperti itu tadi. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Monggo dipersilakan. Oh iya, silakan Tuan. Monggo pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya tidak akan bertanya, hanya ingin penegasan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih banyak saya sampaikan kepada Pak Jupri atas pemaparan tentang budaya positifnya yang akhirnya terbuka wawasan kami, sehingga kami mendapatkan wawasan baru tentang paradigma baru mengenai disiplin positif. Hanya ada hukuman dan penghargaan. Tetapi setelah adanya pemaparan ini, konsekuensi dan restitusi itu merupakan pengalaman baru untuk kami. Kedepannya kami akan melaksanakan itu untuk membimbing anak-anak. Sementara yang sudah kami lakukan adalah jika ada anak melakukan pelanggaran adalah berupa hukuman. Dan apabila anak yang mampu melakukan sesuatu kami beri penghargaan atau reward. Dan saya rasa itu adalah yang paling tepat kami berikan kepada anak. Hal itu bisa menjadikan contoh motivasi untuk peserta didik yang lain. Walaupun itu kurang tepat sebenarnya karena kami menganggap itu adalah cara yang efektif yang kami ketahui. Untuk konsekuensinya, kami akan berusaha untuk menerapkan di kelas kami dan berusaha memberikan pemahaman atau contoh kepada peserta didik dengan suatu permasalahan. Mungkin hanya itu yang saya bagikan pengalamannya. Semoga kita bisa menerapkan pemaparan dari Pak Jupri. Terima kasih yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas penegasan budaya positif di kelas 6.
Monggo Pak Jupri tanggapanipun. Baik, terima kasih Bu Lula untuk masukannya. Mungkin ini juga motivasi untuk kita semua untuk penerapan budaya positif. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan yang lain yang diajukan kepada Bapak Jupri. Oh iya, silakan Bu Tati, monggo pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Pak Jupri sudah menerangkan dengan segitiga restitusi. Sekarang saya mau tanyakan, yaitu bagaimana menurut Bapak jika ada anak yang ketika diberi pertanyaan hanya diam dan tidak tahu akan penyelesaian permasalahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tati. Nah, ini segitiga restitusi itu ada 3. Nah, ternyata ada siswa yang mengalami masalah namun tidak tahu waktu diam saja. Nah, di sini kita harus menstabilkan tadi. Kita stabilkan dulu, kita mancing anak ini, kita ajak ngomong. Nah, kita luruskan masalahnya apa, baru kita tanya. Mungkin itu Bu Tati. Terima kasih Bapak Jupri atas penjelasannya. Penjelasan yang disampaikan Bapak Jupri tentang budaya disiplin positif saya rasa sudah sangat cukup jelas. Nah, marilah Bapak Ibu kita tutup pemaparan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pemaparan yang disampaikan Bapak Jupri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magetan dapat bermanfaat untuk kita semua dan sekolah SDN Panggung semakin maju dan sukses. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Yuliastuti SPD selaku Kepala Sekolah SDN Panggung di mana tempat Bapak Jupri mengajar. Saya bangga dengan segenap Bapak Ibu guru yang mengajar di SDN Panggung yang mempunyai kinerja dengan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Bapak Jupri yang masuk menjadi guru penggerak, tepatnya di angkatan 7 Kabupaten Magetan. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang telah dipaparkan oleh Bapak Jupri merupakan aksinya dalam pemenuhan tugas sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, di mana walaupun pengimbasan ini sudah selesai akan menjadi motivasi dan contoh diimbas oleh seluruh guru di SDN Panggung ini yang nantinya anak-anak akan lebih disiplin, yang akhirnya akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan pengelolaan, pengembangan, serta meningkatkan capaian-capaian pembelajaran dalam prestasi siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Bapak Jupri yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtut, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan Bapak Jupri di SDN Panggung, menurut saya mengenai pemaparan Pak Jupri tentang budaya positif di sekolah itu sangat bagus untuk diterapkan pada siswa, terutama mengenai disiplin positif. Karena selama ini mereka siswa itu melaksanakan disiplin positif itu masih karena adanya faktor ekstrinsik. Dan kami sebagai guru setelah pemaparan tersebut menjadi lebih tahu atau mendapatkan pengalaman baru di mana posisi kita itu apa kita sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer.
bagaimana kita bisa menanamkan disiplin positif kepada siswa dan juga pada diri kita sendiri. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita bisa menerapkan di sekolah untuk membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.